Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dalam channel Arjeningsi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Di sini yang dijelaskan yaitu tentang upaya pemberantasan korupsi, tetapi ada 3 pokok pembahasan yang dijelaskan. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi, yang kedua, tantangan pemberantasan anti korupsi, dan yang ketiga, strategi atau upaya dalam pemberantasan anti korupsi. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya minta kepada teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu teman-teman. Yang pertama, konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi. Tindakan atau hal ini secara serentak dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Strategi dan upaya pemberantasan korupsi sangat penting untuk dihubungkan dengan karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Ada begitu banyak cara atau upaya yang harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Oke, yang kedua, tantangan pemberantasan anti korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan atau tantangan tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut teman-teman. Oke, yang pertama, hambatan struktural. Yang dimaksud dengan hambatan struktural adalah hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif dan lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegakan hukum. Oke, yang kedua, hambatan kultural. Yang dimaksud dengan hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam hambatan kultural yaitu masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran yang melindungi perilaku korupsi. Lalu campur tangan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindakan pidana korupsi. Dan rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas. Lalu yang ketiga, hambatan instrumental. Yang dimaksud dengan hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah masih sering terjadi. Lalu yang keempat, hambatan manajemen. Hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam hambatan manajemen yaitu kurang komitmennya manajemen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan dan aparat penegakan hukum, dan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak independennya organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, dan kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan tindakan korupsi. Oke, yang ketiga, berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, mulai dari pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk bisa memberantas korupsi yaitu dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi, di mana lembaga ini dibentuk oleh negara guna agar lembaga ini bertujuan untuk bisa mengatasi masalah-masalah korupsi yang sering terjadi.
Sebagai contoh, di beberapa negara sering didirikan lembaga yang dinamakan ombudsman. Lembaga ini memiliki peran menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya, di mana tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang, baik di pemerintahan pusat, daerah, maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan penawaran secara terbuka. Masyarakat harus bisa diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan salah satu tindakan yang dapat memberantas korupsi, yaitu memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih teman-teman.